Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم. على محمد وآله النور. Nawaitu التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث في كتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqal musannif wal ulama alladziina kutibat aqwaluhum fi hadzal kitabil mubarak hafizahumullah wa rahimahumullah wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi ulumi masyayikhina wa bi ulumil ulama'il 'amilina fid dharain. Amin. Kitabus shalah Babu adabis solah. Bab tentang adab-adab solat. Al-awwal, kana as-salaf idza jaa ila ahadihim talibul ilmi yu'allimuhu awalan kaifiyatas salati bil fi'li. Kana as-salaf, adanya salaf. Salaf itu siapa? Orang-orang soleh terdahulu. Mereka punya kebiasaan iza jaa, apabila datang, ila ahadihim, kepada salah seorang dari mereka, para as-salafun as-salihun, jika datang kepada mereka talibul ilmi, orang yang mau belajar ilmu agama, apa yang mereka lakukan? Kalau ada orang yang mau belajar ilmu agama, kalau ada murid mau belajar, apa yang mereka lakukan? Yu'allimuhu awalan, mereka pertama kali ajarkan kaifiyatus shalah, tata cara solat, bil fi'li, dengan praktek, dengan perbuatan. Jadi kalau ada murid datang, solat dulu diajarkan. Kenapa? As-salatu miftahu kulli khair. Solat itu kunci segala kebaikan. Kalau orang mau dapat kebaikan, pegang kuncinya. Ente kalau mau ngambil duit di lemari, harus pegang kunci, buka, ambil duit. Kunci tidak ada, lemari tak bisa dibuka. Kalau dijebol, lemarinya rusak. Maka begitu juga segala kebaikan, kalau mau didapatkan, pegang kuncinya. Kuncinya adalah solat. Kalau kuncinya dibuang, tak dapat kebaikan. Al-thani, yang kedua, idza aradta an ta'rifa fiqhar rajul fanzur ila salatihi fa in ahsana salatahu fadzalika alamatun ala annahu faqih wa lihadza yanbaghi lil insan an yakuna faqihan khususan bi ahkamis shalah. Idza aradta, jika kamu ingin, an ta'rifa, mengetahui, fiqhar rajul, pemahaman seseorang. Jadi kalau kamu mau tahu orang itu tuh paham enggak urusan agama, kalau kamu mau tahu ini orang pandai enggak dalam urusan agama, kalau mau tahu, kata beliau, Habib Zain bin Sumit bilang, fanzur ila solatihi, lihat solatnya. Fa in ahsana solatahu, kalau dia memperbagus solatnya, syarat-syaratnya betul, rukun-rukunnya betul, solatnya dengan tata cara yang benar, tidak meninggalkan tumakninah, adab dengan adab solatnya dilaksanakan. Maka kalau dia bagus melaksanakan solatnya sesuai dengan yang diajarkan Nabi, fadzalika, maka hal tersebut alamatun, tanda,
ala annahu faqih, bahwasanya dia orang yang faham dalam urusan agama. Jadi kalau ada orang dibilang alim tapi solatnya asal-asalan, itu alim hanya casingnya saja, zahirnya saja, tapi batinnya ndak alim. Alimul zahir dunal batin. Secara ilmu okey, tapi batinnya dia ndak alim. Kenapa? Solat tidak benar. Tolak ukurnya adalah solat. Tapi kalau ada orang ndak terkenal alim, tapi solatnya betul, dialah orang alim yang sebenarnya. Ya. Tata cara solat dia lakukan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihaza, dan oleh sebab ini, yang bagi sepantasnya lil insan, bagi manusia, an yakuna faqihan, hendaknya dia betul-betul memahami, khususan terlebih khusus bi ahkamis shalah, tentang hukum-hukum solat. Jadi hendaknya seseorang itu betul-betul memahami terutama tentang hukum-hukum solat. Rasulullah SAW saja dulu beliau ketika setiap solat tahajud, kaki beliau sampai bengkak. Apa sebabnya? Karena beliau ketika solat tahajud luar biasa. Ketika beliau berdiri solat tahajudnya lama berdirinya. Bacaan beliau panjang. Kalau ruku lama rukunya. Kalau iktidal lama, kalau sujud lama, duduk antara dua sujud lama sekali. Makanya sampai sakit, sampai bengkak kaki beliau. Sehingga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau seperti ini? Padahal engkau ini sudah diampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang." Itu kalau berdosa. Dan Nabi tak pernah berdosa. Kalau berdosa, diampunkan. Hanya saja beliau pun tidak berdosa. Apa kata beliau? Afala akunu abdan syakura. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi beliau ibadah untuk syukur kepada Allah sampai bengkak kakinya saking lamanya solat beliau, tahajud beliau. Tahajudnya tu. Makanya dalam Burdah disebutkan, "Zalamtu sunnata man ahya dhalama ila anishtakat qadamahu dhurra min warami." Zalamtu, saya telah menzalimi sunnataman, sunnahnya orang ahyadz zalam, yang telah menghidupkan malam. Anishtakat qadamahu, sampai kakinya merintih, dhurra min warami, sakit karena bengkak kakinya. Itu Nabi Muhammad solat sampai bengkak. Makanya kalau ada orang mengajarkan, saya sudah sampai kepada Allah, jadi saya tak perlu solat lagi, itu dhallun mudhillun, sesat dan menyesatkan. Nabi yang dijamin surga. Surga tidak dibuka pintunya kecuali Nabi Muhammad yang masuk pertama. Solat sampai bengkak. Ini pula baru belajar ilmu, tahu-tahu dah cukup, dah saya cukup ingat ya lah, tak perlu solat. Nah, itu tak benar, dua ajaran macam itu. Ya, Nabi saja tak ada sahabat yang Nabi, sahabat, para tabi'in, para ulama yang soleh, tak ada mengajarkan kalau udah sampai boleh tak solat. Tak ada. Tetap harus solat. Bahkan yang namanya solat tidak ada alasan untuk tidak solat. Tak bisa. Tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, miring. Tak bisa miring, terlentang. Tak bisa terlentang, pakai isyarat. Tak bisa pakai isyarat, bungkus. Kalau puasa masih boleh. Puasa tak kuat, kalau puasa tambah parah sakitnya parah. Kalau puasa tambah parah atau tambah lama sembuh atau bisa mati, boleh tak puasa. Nanti kalau sehat diganti. Kalau tak sehat-sehat bayar fidyah. Kan begitu. Orang zakat, orang miskin apa yang mau dizakatkan? Orang kaya belum mampu, orang haji belum mampu, tak wajib haji. Tapi kalau solat, berakal, baligh, suci, dia Islam, harus. Tak bisa nak solat. Faham tak? Kecuali kalau dia sudah tak sadarkan diri. Berarti sudah hilang akalnya. Seperti koma, rumah sakit. La yamutu wa la yahya. Tidak bermutu, menghabiskan biaya. Dah sadar-sadar. Itu tak wajib solat. Kenapa? Hilang dah akalnya. Macam mana mau solat? Kan? Antara hidup dan mati.
Alhamdulillah min dzalik. Jadi seperti itu Nabi Muhammad SAW saja sampai bengkak kaki beliau ketika melaksanakan sholat. Makanya beliau SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Jadi kalau mau sholat yang benar, ikut Nabi. Itu tata cara sholat yang benar. Bagaimana Nabi sholat? Nabi sholat pakai berdiri, pakai ruku, pakai itidal, pakai sujud, pakai duduk antara dua sujud, tumak nina, khusyuk. Itu ikut tata cara sholat Nabi, kata beliau. Ustaz ulangi, "Sallu kama ra'aitumuni usolli," kata Nabi. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ustaz, kami tidak pernah melihat Nabi sholat. Kita ikut ulama, terus ulama ke guru-guru sampai ke sahabat yang melihat Nabi. Beliau perintahkan kalau mau sholat ikut beliau. Nah, ikut beliau, apakah benar beliau sholat pakai ingat ya? Ah, udah cukup. Tidak benar, beliau sholat pakai ruku sujud, maka kita ikut seperti itu. Nah, jadi tolak ukur orang itu cerdas atau tidak, lihat sholatnya. Qala Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas berkata, siapa beliau ini? Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ini seorang wali kutub pada zamannya. Wali kutub artinya pemimpin para wali, rajanya wali pada zamannya. Beliau dikuburkan di Empang, Bogor. Ada daerah namanya Empang. Alhamdulillah Ustaz sudah berapa kali ziarah ke beliau. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau berkata, radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Makna al-wusta al-mutawassithah. Jagalah solat, kata Allah, dan solat yang tengah. Sebagian ulama menafsirkan solat yang tengah itu solat asar. Kenapa Allah sudah menyuruh jagalah solat? Allah tegaskan lagi, jaga solat asar. Karena di situ banyak orang lalai. Nah, tapi Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Attas, beliau menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan as-salatul wusta itu, as-salatil wusta itu adalah al-mutawassithah, salat yang pertengahan. Allati laisat bitawilah al-mumillah, jangan terlalu panjang yang membosankan, wala bil qasirah al-mukhillah, jangan juga terlalu pendek yang dapat merusak salat itu. Jadi kalau salat jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, kecuali kalau ente solatnya panjang-panjang merasa nikmat. Tapi kalau solatnya terlalu panjang sampai membuat bosan, jangan. Jangan juga terlalu pendek, kata beliau, yang dapat merusak solat, pengen cepat-cepat. Oh, apalagi solat tarawih itu kan. Ya Allah ya Rabbi. Amin Allah, amin Allah, Allah. La ilaha illallah. Ini mau solat ke Valentino Rossi, gaspol. Apa yang mau dikejar? Kolak pisang di rumah kan masih ada dalam kulkas. Mau kemana? Ramadan itu bulan untuk lebih giat, lebih banyak ibadah. Tarawih 20 rakaat. Dan dengan tumak nina, dengan khusyuk. Jangan nggak terlalu lambat. Kalau kalian diangkat jadi imam nanti sholat tarawih, jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat. Jangan nggak terlalu lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bergegar lutut orang tua belakang. Itu terlalu lambat. Ya. Jangan. Solat seperti itu kesian. Orang tua-tua yang sudah sengit-sengit sedikit badannya, bahaya. Nanti bisa nyunjam ke bawah. Dan juga jangan terlalu cepat. Kata Nabi, khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya itu tak ada tajwidnya. Sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau disambung, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, begitu sedang. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Kemudian, kecuali ente sholat di Masjidil Haram, berangkat nih, mudah-mudahan umroh. Amin. Umroh di bulan Ramadan, sholat di Masjidil Haram. Memang tak bisa, ente harus ikut aturan sana. Satu malam satu juz. Kalau ente tak mau sholat Masjidil Haram, sholat sendiri. Kalau udah sholat di Masjidil Haram, maka setiap malam satu juz. Itu memang ada aturan di sana. Ente ikut. Tapi kalau ente diangkat menjadi imam nanti di kampung kalian, baca itu biasa-biasa itu. Alhaakumut takatsur, habis itu qul huwallahu ahad, habis itu rakaat kedua wal asri, habis itu rakaat selanjutnya qul huwallahu ahad. Nah, terus begitu seperti macam biasanya. Nah, tumakninah, Allahu akbar, subhanallah. Tumakninah itu berhenti sebentar dengan ukuran bacaan subhanallah. Ustaz, ana berhenti sebentar, Ustaz. Ente makmum. Pikirkan juga makmum. Allahu akbar. Kan berhenti kan minimal ukuran baca subhanallah, Ustaz. Iya, pikirkan juga makmum. Ya, makmum itu ada yang tua, ada yang udah keropos, oli yang udah habis, engsel itu. Ini terlalu cepat, kata dia. Hilang cerita dia solat. Terus besok dia tak nak solat. Solat satu malam sampai nanti 3 hari buruk tak sembuh-sembuh. Makanya tumakninah jangan tinggalkan, jangan terlalu cepat. Ini ada orang solat tarawih itu. Solat tarawih 20 rakaat 7 menit. Ini tak kurang ajar namanya. Kurang ajar, tidak ada sopan sama Allah. Ini yang dihadap nih rajanya maharaja, Allah Subhanahu wa taala, pencipta semuanya. Masa ngadapnya seperti itu? Sedang-sedang saja. Tuh kata beliau, ai wadhibu ala salawati hala kauniha wusta. Selalulah kalian menjaga solat dengan dalam keadaan sedang-sedang saja. Fal waw lil hal. Maka wawnya itu waw tersebut menunjukkan keadaan. Wadhibu ala salawati halata kauniha wusta. Maka waw di situ adalah wassalatil wusta, itu hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Wassalatil wusta itu kata Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, waw di situ bukan waw ataf, tapi waw hal. Artinya hafidhu ala salawat, jagalah salat-salat 5 waktu, wassalatil wusta, dalam keadaan yang sedang-sedang saja. Itu menurut beliau menafsirkan wassalatil wusta. Tapi sebagian ahli tafsir mengatakan wassalatil wusta artinya jagalah juga sholat asar. Kenapa itu ditekankan sholat asar? Padahal sudah disebutkan 5 waktu, tapi seluruh lagi sholat asar karena banyak orang lalai di situ. Itu perbedaan di antara ulama. Ikhtilaful a'immah rahmah. Perbedaan para ulama adalah rahmat. Naam. Ar-rabi' in kunta imaman fal masir ila takhfifil mandub ilaih. Al-imam ila hadis Mu'adz radhiyallahu anhu wa huwa annahu amma qauman fa atala alaihim jiddan fashakahu rajulun minhum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu alaihi salatu wassalam afattanun anta ya Mu'adz iqra bisabbihil a'la wasyamsi wadhuhaha wal laili idza yaghsha. In kunta imaman, jika kamu menjadi imam, jika kamu menjadi imam, fal masir ila takhfifil mandub ilaih, maka hendaknya kamu menjadi imam yang meringankan solat yang disunnahkan. Ringankan solat yang disunnahkan. Artinya jangan terlalu lama. Kalau jadi imam, jangan terlalu lama solatnya. Yang mana disunnahkan tersebut sesuai dengan hadis tentang Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wahwa, apa hadis tersebut? Annahu amma qauman. Pada suatu hari Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini jadi imam. Jadi imam di masyarakat umum. Imam di masyarakat umum.
Fa atala alaihim jiddan. Panjang sekali beliau solatnya. Baca ayatnya panjang sekali, jiddan, sangat panjang. Fasyakahu rajulun minhum. Maka salah seorang dari makmumnya ngadu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Apa kata Nabi? Afattanun anta ya Muaz? Apakah engkau ingin menimbulkan fitnah wahai Muaz? Iqra, bacalah bisabbihil a'la, baca surah al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la, kata Nabi. Baca surat yang seperti itu, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Wasyamsi wadhuhaha, atau baca surah syamsi wadhuhaha. Walaili idza yaghsha, itu juga. Itu Nabi kasih contoh surah-surah yang seperti itu. Baca ayat yang seperti itu, kurang lebih. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, yang sedang-sedang saja. Nah, mungkin sekitar berapa menit itu bacanya. Karena kenapa? Kalau sholat, kalau kalian kan enggak nih, kalian kan muda-muda semuanya, sehat-sehat, kuat-kuat, oli-olinya masih bagus, pelumas-pelumasnya masih sehat walafiat. Ada kalau sholat di luar, di masjid orang-orang umum sholat, di situ ada orang tua, di situ ada orang yang punya hajat keperluan, di situ ada orang yang punya anak kecil yang mungkin ditinggal di rumah, kalau terlalu lama bisa nangis. Ada orang yang udah ada janjian mau ketemu sama rekan bisnisnya, tahu-tahu dia sholat di masjid lama imamnya, akhirnya melenceng waktunya. Nah, akhirnya dijerak nanti, jerak orang sholat di masjid nanti. Terlalu lama amat, kan? Jangan, karena ada orang punya hajat, ada orang tua, dan ada orang yang anak kecilnya rewel. Nanti dia bisa terlalu lama, anak kecilnya nangis saja. Jadi jangan terlalu lama. Kalau jadi imam di luar, mentang-mentang dia hafal Quran, surah Al-Baqarah dibaca aja. Jangan juga terlalu pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Terlalu. Begitu dengan orang makmum dengar Yasin, Allah ma'in. So begini kan, langsung Allahu Akbar, tak boleh, itu terlalu pendek. Bukan haram, tidak haram, tapi terlalu pendek. Nanti ujung-ujung ketawa nanti. Ustaz baca gitu kalian udah ketawa dah. Apalagi kalau benar-benar terjadi itu. Ada orang, Yasin, orang ketawa aja orang. Baca pasti itu, habis Assalamualaikum, apa imam ni? Ya, pasti hilang. Tak ada cerita wirid-wirid tu. Pasti orang ngomong, ini imam apa ni? Ajakan apa ni? Pasti gitu tu. Itu namanya fitnah, menimbulkan fitnah. Jangan, yang sedang-sedang saja, yang biasa-biasa yang dilakukan oleh orang selama tidak melanggar aturan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna fatub alaina tauba tausillu kulla hauba wastur lana wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi isma ghadlan la biktisabin minna bil mustafa rasuli ahdha bi kulli suli bil mustafa نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله والصحب لدى طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سليمان فوري جميع ساداتنا آل بعلوي. ثم إلى روح أمي شريف وحفصة بن عمر القدري وحمل أبي عمر بن أبي بكر المضر من حبيب حسن بن أحمد بهار وسيد محمد بن علي المالكي وجميع مشايخنا وسليم فوري. ثم إلى روح
الحبيب صالح بن الحداد بن حبيب مصطفى بن صالح حداد بزوجتين ثم إلى أرواح اذكروا أمواتكم وأصولهم وفروعهم ثم إلى رجل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله تغشاهم من رحمة المغفرة ويسكننا وإياهم الجنة برحمته على هذه النية وكل نية صالحة وما وسلفنا الصالح الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.